Microsoft Excel atau yang salah satu produk dari Microsoft Office. Nah, untuk penggunaannya juga bakal nggak terlalu ribet untuk di Microsoft Excel itu, jadi sangat friendly lah untuk pemula atau yang baru belajar gitu. Nah, sebelum nanti di akhir bakal ada praktikumnya gitu, prakteknya secara langsung gitu. Jadi mari kita langsung bahas aja tentang apa sih itu analisis regresi linear. Oke, di sini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua konsep dasar, yang ketiga ada asumsi dasar, yang keempat langkah-langkah analisis regresi. Oke, kita langsung aja ke pendahuluan. Dari definisinya, yaitu regresi adalah teknik analisis statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen prediktor dengan variabel dependen. Tujuan utamanya dari analisis regresi adalah untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, serta memahami kekuatan dan bentuk hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, untuk analisis regresi itu banyak jenisnya gitu. Yang pertama ada regresi linear, yang dimana regresi linear terdapat dua jenis lagi. Yang pertama ada regresi linear sederhana, dan yang kedua regresi linear berganda. Dan yang selanjutnya jenis analisis regresi selanjutnya yaitu regresi logistik. Nah, untuk regresi logistik ini biasanya untuk variabel dependen yang bersifat kategorik. Yang seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti si variabel Y-nya itu atau variabel responnya itu, bentuk datanya itu kategorik. Misalkan jawabannya seperti hanya jawaban ya atau tidak. Itu hanya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada regresi non-linear gitu. Nah, ini kebalikan dari regresi linear gitu. Untuk regresi non-linear ini tuh digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan dependen tidak bersifat linear, sehingga memerlukan model yang lebih kompleks. Jadi untuk regresi non-linear ini digunakan ketika asumsi nanti yang akan dijelaskan selanjutnya itu tidak terpenuhi gitu. Ketika variabelnya tidak linear, maka si regresi non-linearnya itu dapat digunakan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perihal regresi linear, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, ini untuk konsep dasarnya. Yang pertama ada variabel dependen dan variabel independen. Sebelum memasuki langkah-langkah selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu, apa sih variabel dependen sama variabel independen itu. Variabel dependen atau yang biasa kita sebut dengan variabel Y, ini adalah variabel yang kita coba prediksi atau jelaskan. Misalkan dalam analisis penjualan ditetapkan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Yang selanjutnya ada variabel independen atau variabel X. Ini ada variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen. Misalnya seperti harga, iklan, atau jumlah karyawan bisa menjadi variabel independen. Jadi secara singkatnya bahwa untuk si Y ini itu bisa disebutkan penjualan gitu, bisa dicontohkan sebagai penjualan gitu. Nah, untuk variabel X-nya atau variabel independennya itu bisa misalkan ada harga, ada iklan, terus ada nama produk, atau misalkan ada campaign atau promosi gitu kan. Itu hal-hal yang dapat mempengaruhi si Y atau si penjualannya gitu. Jadi secara singkat perbedaan antara variabel dependen sama variabel independen itu ketika variabel independen itu variabel yang mempengaruhi hasil dari variabel dependen atau variabel Y. Nah, terus selanjutnya ada perbedaan regresi linear sederhana dan berganda. Dalam regresi linear diasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear
Artinya perubahan pada setiap variabel independen berhubungan dengan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Gitu. Nah, terus selanjutnya untuk definisi analisis regresi linear sederhana, itu analisis regresi linear sederhana adalah metode untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen Y dan satu variabel independen. Nah, ini untuk rumus bakunya dari analisis regresi linear sederhana. Jadi Y sama dengan A plus B kali X gitu. Nah, untuk di mana yaitu variabel dependennya, untuk A-nya itu konstanta atau interceptnya, dan yang B itu koefisien dari si variabel X-nya. Gitu. Nah, apa sih perbedaan dengan analisis regresi linear berganda? Nah, untuk analisis regresi linear berganda itu adalah metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen gitu. Jadi kalau untuk regresi linear sederhana itu si X-nya itu cuma satu. Nah, sedangkan analisis regresi linear berganda X-nya itu bisa banyak. Bisa satu, dua, atau bahkan lebih dari dua. Nah, ini di sini rumusnya masih sama. Y sama dengan A plus B1 X1. Nah, ini untuk B1 X1 misalkan X1 ini variabel X yang pertama gitu. Yang B2-nya ini koefisien untuk variabel X yang kedua gitu. Yang B3-nya koefisien untuk variabel X yang ketiga gitu, dan seterusnya gitu hingga jumlah variabel yang ditentukan atau berada dalam datanya. Untuk konsep dasar selanjutnya itu ada residual. Residual itu kesalahan prediksi atau selisih antara nilai aktual variabel dependen dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Residual menggambarkan seberapa baik atau buruk model memprediksi data aktual. Nah, tujuannya itu dari analisis tujuan dari analisis regresi adalah meminimalkan residual sehingga prediksi menjadi akurat. Nah, untuk rumus residual tersendiri yaitu residual sama dengan Y aktual dikurangi Y prediksi. Y aktual itu nilai aslinya, data asli yang kita punyai gitu. Nah, untuk Y prediksinya yang kita dapat setelah memodelkan dari model analisis regresi. Terus selanjutnya ada di sini penggunaan analisis regresi. Yang pertama itu ada prediksi gitu. Nah, prediksi ini bertujuan untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data historis. Misalnya memprediksi penjualan di periode tertentu gitu kan. Terus atau bisa aja memprediksi harga saham atau misalkan memprediksi permintaan pasar seperti apa gitu. Dan lain-lainnya gitu. Nah, yang kedua ada hubungan kausal. Hubungan kausal ini seperti hubungan sebab akibat. Misalkan contohnya gitu, dampak kenaikan harga pada penjualan produk gitu. Jadi apakah si kenaikan harga ini akan berdampak pada penjualan produk atau tidak gitu. Jadi untuk hubungan kausal ini kita dapat mengetahui gitu, memahami juga pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Terus yang ketiga ada kontrol. Kontrol ini untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi hasil sehingga dapat dilakukan kontrol atau intervensi. Gitu. Nah, contohnya seperti apa gitu? Misalkan kita akan masuki musim hujan gitu kan. Nah, kan biasanya di musim hujan itu akan bencananya itu kurang tidak jauh dari banjir gitu kan. Nah, kita kayak diprediksi dulu apa aja sih yang menyebabkan si banjir itu terjadi gitu. Apakah curah hujan yang tinggi atau apakah misalkan penyumbatan saluran air atau apakah sampah yang bertebaran di mana-mana atau di saluran air gitu. Nah, ketika kita ketahui variabel mana yang paling berpengaruh, misalkan yang paling berpengaruh itu sampah yang berada di saluran air gitu kan. Nah, itu kita dapat melakukan intervensi atau kontrol gitu, di mana saluran air itu harus kita bersihkan gitu, supaya peluang atau terjadinya banjir itu menjadi minim atau jadi kurang gitu, atau bahkan tidak terjadi banjir lagi. Jadi
analisis regresi juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan intervensi-intervensi pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, terus sekarang ada di asumsi dasar itu. Nah, di analisis regresi sendiri harus ada asumsi-asumsi yang dipenuhi. Biasanya itu disebut dengan asumsi klasik gitu kan. Nah, itu harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan analisis menggunakan analisis regresi linear. Nah, untuk yang pertama ada linearitas itu. Linearitas ini hubungan antara variabel dependen dan independen harus linear. Nah, maksud dari linearitas itu yaitu perubahan pada variabel independen berhubungan dengan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Seperti yang sebelumnya dijelaskan gitu. Ketika si X-nya naik, maka si Y-nya juga akan berpengaruh gitu kan. Terus yang kedua ada normalitas residual gitu. Nah, residual harus mengikuti distribusi normal. Nah, untuk normalitas residual ini sangat berpengaruh gitu ya, terutama untuk inferensi statistik. Inferensi itu kayak menarik kesimpulan gitu kan. Nah, yang ketiganya ada homoskedastisitas, yaitu varians residual. Nah, residual harus bervarians homogen itu. Terus yang ketiganya ada tidak ada autokorelasi. Nah, autokorelasi itu apa gitu? Autokorelasi itu adalah hubungan antara residual gitu. Nah, dalam model regresi, residual diharapkan tidak berkorelasi atau independen satu sama lain. Jika ada autokorelasi, itu berarti bahwa nilai residual pada suatu titik tertentu atau observasi tertentu bergantung pada nilai residual sebelumnya. Ya, biasanya terjadi dalam data deret waktu atau time series. Jadi ketika misalkan berhubungan atau bergantung pada data sebelumnya itu kayak misalkan untuk memunculkan data ke-10 misalkan itu harus bergantung pada data sebelum-sebelumnya gitu. Misalkan data 9 atau data 8 atau data 7 gitu. Ketika data 8, data 9, data 7-nya nggak ada, maka data ke-10 itu nggak bisa muncul itu. Nah, itu namanya bergantung atau berkaitan dengan data atau observasi sebelumnya. Nah, ini tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas ini hanya berlaku untuk linear berganda. Gitu. Kan tadi dijelaskan bahwa multikolinearitas itu X-nya ada banyak gitu ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bahkan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, itu untuk setiap X-nya itu nggak boleh ada hubungan. Jadi setiap X-nya itu harus independen gitu. Nah, ketika multikolinearitas itu ada atau bahkan banyak dan sangat berpengaruh, itu dapat menyebabkan modelnya itu menjadi tidak stabil atau koefisiennya tidak akurat. Itu jadi nanti kualitas dari modelnya juga dapat dinilai buruk lah gitu. Nah, terus selanjutnya udah asumsi, terus kita masuk ke langkah-langkah melakukan analisis regresi. Yang pertama memahami masalah dan mengumpulkan data gitu. Nah, di sini ada 2 tahap. Yang pertama tahap identifikasi tujuan analisis, yang kedua kumpulkan data yang relevan. Nah, untuk identifikasi tujuan analisis ya kita harus tahu terlebih dahulu gitu. Tujuan kita melakukan penelitian atau melakukan analisis itu mau seperti apa gitu. Apa yang kita pengen capai gitu. Kalau misalkan kita misalkan ingin memprediksi hasil penjualan gitu kan. Nah, berarti data-data yang harus dikumpulkannya itu ya tentang penjualan juga gitu, tentang customer-nya, tentang geografi customer-nya gitu kan, tentang penjualannya seperti apa, apakah ada iklannya, apakah ada promosinya, apakah ada campaign-nya gitu kan. Itu data-data tentang penjualan harus kita kumpulkan. Nah, setelah kita mendapatkan data dan
kita mengetahui tujuan penelitiannya untuk apa atau tujuan analisisnya untuk apa, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu eksplorasi data atau exploratory data analysis atau EDA. Nah, di sini itu kita bagiannya untuk membersihkan data gitu. Jadi tidak semua data yang kita terima, tidak semua data yang kita miliki itu bisa bersih atau bisa siap pakai gitu. Kadang-kala kita juga harus membersihkannya atau mempersiapkannya terlebih dahulu gitu. Nah, misalkan kalau datanya diambil dari data orang lain, kan kita tidak tahu ya datanya seperti apa gitu. Untuk di dalamnya formatnya segala macamnya seperti apa. Makanya kita harus melakukan exploratory data analysis gitu. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan data gitu. Nah, pemeriksaan data ini kayak kita melihat gitu apakah ada data yang missing value atau misalkan kosong datanya gitu kan. Tidak ada datanya gitu. Terus yang kedua kesesuaian format gitu. Terus kita juga harus memahami atau mengetahui struktur datanya itu atau struktur tabelnya itu seperti apa gitu supaya memudahkan kita untuk melanjutkan ke step-step selanjutnya. Nah, untuk misalkan datanya ada kosong gitu kan, nah kita kan ada penanganannya gitu kan. Penanganannya itu bisa dimasukkan dengan nilai rata-rata atau dengan mean atau bisa dengan modus atau bisa dengan median gitu. Itu untuk penanganan datanya itu ada juga gitu. Atau bahkan kita bisa menghapus data kosong tersebut gitu. Tapi untuk menghapus data kosong tersebut itu biasanya sayang juga gitu ya. Data yang susah kita dapatkan tapi begitu dengan mudah kita hapus itu. Makanya untuk penghapusan data itu biasanya dihindari gitu. Itu menjadi opsi yang paling akhir atau yang paling mepet. Misalkan terus yang kedua, misalkan kesesuaian format. Kesesuaian format itu ketika ada misalkan pada kolom tanggal gitu, ketika tanggalnya masih berbentuk numerik, belum berformat date, itu bakal jadi masalah gitu ya. Makanya kita harus memeriksa dan menyesuaikan kesesuaian format yang ada pada tabelnya. Nah, kan biasanya kalau di Excel itu kan pada beda-beda gitu ya. Ada yang titiknya pakai koma atau yang komanya itu pakai titik gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan itu. Karena ketika separatornya beda, setiap isi itu kan settingannya beda gitu. Nah, nanti ke hasilnya juga bakal berpengaruh gitu. Terus yang kedua ada visualisasi data gitu. Nah, visualisasi data di sini banyak gitu bentuknya. Yang pertama misalkan ada scatter plot gitu. Scatter plot tuh kayak plot atau diagram titik gitu kan. Nah, itu biasanya itu untuk memeriksa varians atau misalkan memeriksa linearitas itu kan, itu biasanya menggunakan visualisasi scatter plot. Nah, terus yang selanjutnya selain scatter plot ada juga histogram gitu. Nah, histogram atau chart density atau density plot itu biasanya digunakan untuk memeriksa distribusi datanya gitu. Terus selain pakai histogram atau density plot, bisa juga kita menggunakan box plot untuk memeriksa distribusi distribusi suatu data gitu. Nah, terus selain visualisasi data, kita juga harus memiliki informasi tentang deskriptif statistika deskriptif gitu. Apa sih statistika deskriptif tuh? Statistika deskriptif tuh kayak statistik yang apa ya? Nggak hanya menggambarkan umumnya aja gitu. Seperti mean, median, modus, terus kuartil 1, kuartil 2, terus kuartil 3 gitu kan. Nah, IQR, terus yang hal-hal lainnya gitu. Nah, itu kita harus memiliki informasi-informasi tersebut. Kenapa? Karena untuk mean, median, modus itu berpengaruh gitu terhadap distribusi data terhadap distribusi suatu data gitu. Nah, untuk selain berpengaruh terhadap distribusi, itu juga informasi tersebut juga bisa kita gunakan untuk inputasi atau mengganti nilai-nilai yang kosong pada data yang kita miliki gitu. Nah, terus untuk selanjutnya di EDA itu ada deteksi korelasi gitu. Untuk deteksi korelasi ini tuh hubungan itu antara
variabel satu dan variabel yang lainnya. Itu untuk korelasi. Terus yang setelah EDA yang kita kira misalkan datanya udah bersih, udah kita rapikan dengan format yang sesuai, dengan tidak ada nilai nol lagi, itu kita bisa masuk ke proses yang selanjutnya gitu. Yaitu membangun model. Yang di sini ada pemilihan jenis regresi. Nah, yang keduanya ada menentukan persamaan regresi. Nah, untuk pemilihan jenis regresi itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis regresi itu ada linear, logistik, dan non-linear itu kan. Nah, untuk misalkan kita udah mengetahui gitu kan, di sini udah ada pemeriksaan data gitu kan, kita udah lihat gitu struktur datanya itu seperti apa, apakah kategorik, apakah numerik gitu kan, apakah ordinal, nominal, atau apakah interval atau rasio gitu. Nah, kita kan sudah mengetahui gitu. Nah, dengan struktur data seperti yang udah kita ketahui, nah kita bisa memilih jenis regresi yang sekiranya cocok untuk data yang kita miliki gitu kan. Apakah menggunakan linear, apakah menggunakan biner, atau biner itu biasanya regresi logistik, apakah non linear gitu kan. Itu kita tentukan ketika kita sudah memahami data yang kita miliki. Terus untuk yang selanjutnya menentukan persamaan regresi. Nah, untuk persamaan regresi ini itu udah memasuki proses ke analisisnya. Nah, setelah membangun model regresi, kita mengevaluasi apakah model itu baik atau tidak gitu kan. Mengevaluasinya itu dengan koefisien determinasi atau R-square gitu. Nah, R-square nanti ini dijelaskan. Uji signifikansi ini untuk uji statistiknya gitu yang menggunakan angka gitu. Terus di sini ada analisis residual gitu. Apakah residualnya normal, apakah homoskedasitasnya variansi yang homogen juga untuk residualnya, terus ada autokorelasi enggak, terus ada outlier enggak gitu kan. Nah, ini analisis residual ini berpengaruh terhadap asumsi-asumsi yang sebelumnya dijelaskan gitu. Ketika ininya tidak memenuhi asumsi, maka kita dapat melakukan modifikasi model, bahkan modifikasi data gitu kan. Nah, ketika asumsinya tidak terpenuhi, maka kita dapat modifikasi modelnya gitu dengan cara yang pertama transformasi data, atau yang kedua menambahkan atau mengurangi variabel gitu. Nah, untuk transformasi data ini ketika misalkan nggak linear atau distribusinya nggak normal gitu kan. Nah, kita dapat melakukan transformasi data gitu. Transformasi data yang seperti apa? Banyak teman-teman bisa cari di internet atau di jurnal-jurnal yang lainnya. Tapi kalau yang seingat saya itu transformasi data itu bisa ada logaritma atau akar kuadrat atau kuadrat gitu kan. Ya, teman-teman itu bisa bisa dilakukan transformasi data jika asumsinya tidak memenuhi gitu kan. Terus yang kedua ada menambah atau mengurangi variabel gitu. Nah, untuk menambah atau mengurangi variabel ini berpengaruh juga terhadap performa atau kualitas dari model itu sendiri gitu kan. Jadi ketika misalkan ternyata modelnya masih kurang nih, misalkan masih 60%-an, ya udah kita coba masukin variabel baru, apakah nilainya bertambah atau berkurang gitu kan. Kalau misalkan berkurang berarti variabel tersebut enggak berpengaruh signifikan gitu. Itu bisa teman-teman otak-atik gitu kan. Ya, itu bisa juga untuk menambah atau mengurangi variabel ini teman-teman bisa menggunakan teknik PCA gitu. Jadi dilihat variabel mana yang paling berpengaruh, maka itu yang diambil. Terus interpretasi hasil dan prediksi. Nah, ini setelah modelnya udah kebangun, udah bagus itu dengan akurasi yang bagus di atas, misalkan di atas 90, itu teman-teman bisa menginterpretasikan hasilnya, terus menggunakan model tersebut untuk memprediksi data yang teman-teman inginkan. Nah,
Terus selanjutnya di sini ada ketika asumsi tidak terpenuhi gitu kan. Ketika asumsi dalam regresi tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan model menjadi tidak akurat atau tidak valid. Berikut beberapa cara untuk mengatasi asumsi yang tidak terpenuhi dalam regresi. Nah, ini tadi yang pertama ada melakukan transformasi data gitu kan. Ketika distribusinya tidak normal, terus ketika varian residual yang gak homogen, terus ketika ada autokorelasi, teman-teman bisa menggunakan transformasi data itu. Terus menghapus atau menambahkan variabel lain itu. Ketika modelnya akurasinya rendah atau misalkan terlalu rendah tidak bisa dikatakan layak, teman-teman bisa menghapus atau menambahkan variabel lain. Menghapus atau menambahkan variabel lain juga bisa teman-teman aplikasikan ketika ada multikolinearitas antara variabel x-nya itu saling berpengaruh gitu. Teman-teman bisa menghapus atau menambahkan variabel lain. Gitu. Nah, terus jika terdapat autokorelasi hubungan antara residual yang tinggi, gunakan model yang lain, model yang cocok untuk analisis time series itu. Kenapa harus menggunakan model analisis time series? Karena biasanya untuk data yang saling berkaitan atau memiliki autokorelasi yang tinggi itu terdapat pada data-data time series atau data-data deret waktu. Nah, modelnya seperti apa? Bisa aja ada regresi di Python atau software yang lainnya. Itu ada yang namanya regresi time series gitu kan. Itu teman-teman bisa pakai, atau misalkan ada yang lebih sederhana lagi, bisa pakai ARIMA, bisa pakai AR, bisa pakai MA, bisa pakai jadi teman-teman bisa pakai metode model-model yang lainnya gitu. Terus yang ketiga yang selanjutnya yaitu menghapus data. Nah, untuk menghapus data ya seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini sebagai opsi yang paling akhir gitu ya. Terus untuk menghapus data ini juga bisa digunakan ketika tadi di sini nih ada waktu ketika analisis residual ada outlier. Nah, si outlier ini bisa dihapus datanya. Outlier yang apa? Outlier yang berpengaruh gitu kan. Nah, itu ada lagi perhitungannya, ada kriterianya lagi gitu kan. Outlier yang seperti apa yang bisa kita hapus, outlier seperti apa yang nggak boleh kita hapus gitu. Nah, itu untuk menghapus outlier berarti sama dengan menghapus data itu sendiri gitu. Jadi harus melakukan analisis yang mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan menghapus data gitu. Terus yang terakhir ada menggunakan model lain gitu kan, ada menggunakan model lain. Tadi banyak ya model-modelnya gitu kan, ada yang biner, ada yang non linear gitu kan. Terus kalau misalkan untuk memprediksi itu biasanya ada random forest atau gradient boosting juga gitu kan. Terus ada support vector regresi juga gitu kan. Itu masih banyak model-model lain yang bisa kita gunakan itu ketika analisis regresi linear ini asumsinya tidak terpenuhi gitu. Setelah kita melakukan transformasi data, menghapus atau menambahkan variabel lain, terus autokorelasi yang udah dicek, terus menghapus udah bahkan sampai menghapus data tapi modelnya masih jelek atau tidak akurat, akurasinya masih rendah, maka kita memiliki opsi untuk menggunakan metode model lain gitu. Mungkin sekian untuk untuk teorinya.